Hadirin ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Pagi ini masih melanjutkan penjelasan tentang adab makan. Pada pengajian yang lalu telah kami sampaikan bahwa ketika kita akan mau makan atau minum, maka pertimbangan pertama adalah apakah yang kita makan itu halal atau tidak. Jadi bukan enaknya, bukan gizinya, tetapi apakah halal atau tidak. Di pertimbangan pertama itu halal, yang kedua thayyib, baru yang ketiga tidak berlebih-lebihan. Terkait dengan definisi halal, itu antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi memang berbeda, dan bedanya itu sangat berlawanan. Kalau madhab Imam Syafi'i itu pokoknya kalau tidak ada dalil yang mengharamkan berarti halal. Di apa saja, baik dalam bentuk buah-buahan, tumbuhan maupun binatang, asalkan tidak ada dalil yang mengharamkan, maka hukumnya adalah halal. Kalau Imam Hanafi beda. Kalau tidak ada yang dalil yang menghalalkan, berarti semuanya haram. Gitu. Kebalikannya. Jadi kalau mau makan apa, dicari dalilnya dulu. Ada dalilnya yang menghalalkan apa enggak? Kalau enggak ada berarti haram. Itu lebih repot ini. Tapi sekali lagi, perbedaan di kalangan ulama itu justru malah menjadi rahmat. Ya. Jadi masing-masing punya hujah yang kuat. Pagi ini akan kami bacakan tentang bahwa di dalam adab makan itu kita tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, ukuran berlebih-lebihan itu seberapa? Itu kan tidak dijelaskan. Ya. Yang ada itu hanya kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Nah, sudah dianggap berlebih-lebihan itu kalau ukurannya seberapa. Mungkin masing-masing orang kan punya ukuran porsi makan yang berbeda-beda. Menurut satu orang, wah itu sudah berlebih-lebihan tuh. Yang satu laginya, wah itu masih kurang. Nah, itu perlunya kita membaca penjelasan para ulama. Karena kalau dalam hadis maupun dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Soal apa yang halal, apa yang haram, rinciannya itu ada pelajaran fikih. Nah, kitab ini kitab tasawuf, maka tidak membahas rinciannya, hanya pokok-pokoknya saja. Dikatakan la syai'a anfa'u min taqalluli aklihi wa sarabihi lil jismi waddini tala. La syai'a, tidak ada sesuatu itu anfa'u yang lebih memberi manfaat min taqalluli aklihi, dari menyedikitkan makannya seseorang, wa sarabihi, dan minumnya seseorang, memberi manfaat lil jismi pada tubuhnya, waddini, dan agamanya. Jadi menyedikitkan makan dalam arti tidak berlebih-lebihan itu sesuatu yang sangat memberi manfaat baik buat kesehatan tubuh kita maupun buat tuntunan agama. Afatu sab istaklu jismin kiswatul qalbil izalatu fatonatan mutamal mila. Afatu sab'in, bahaya-bahaya kekenyangan, itu salah satunya adalah thaqlu jismin, membuat tubuh kita itu jadi berat. Ini orang kalau sering kekenyangan, berat badannya pasti akan terus bertambah. Tidak hanya itu saja, juga qaswatul qalbi, berikutnya membuat hati menjadi keras. Kalau sudah keras kemudian susah dinasehati. Berikutnya lagi al-izalatu fatonatan, bisa menghilangkan kecerdasan. Makanya dulu di kalangan para santri itu salah satu riyadhahnya harus banyak melek di waktu malam untuk tafakur, untuk belajar, untuk tahajud. Selain itu juga menyedikitkan makan, sehingga banyak menjalani ibadah puasa sunnah.
Itu kalau pengen cerdas begitu. Jadi yang kebanyakan tidur, kebanyakan makan itu rata-rata tidak cerdas. Tad'ifu jismin, dan membuat tubuh menjadi lemah an ibadati rabbihi, dari beribadah kepada Allah. Jadi kebanyakan makan diajak ibadah jadi berat. Apalagi jika yang dimakan itu kecampuran yang subhat, tambah berat lagi. Karena energi yang dihasilkan energi yang tidak jelas. Kalau energinya itu halal dan tidak berlebihan, itu menjadi ringan untuk ibadah. Tapi kalau kekenyangan, itu menjadi energinya berat diajak untuk ibadah kepada Allah. Bawaannya tidur. Nah, ini. Jalbun, dan menarik linaumin pada tidur. Fahdharonhu, maka jauhilah yang demikian itu. Jadi jangan punya kebiasaan setiap makan selalu kekenyangan. Itu tadi syairnya. Nah, sekarang penjelasan. Lama amaro, tatkala sang penulis kitab ini memerintahkan bil akli, untuk makan minal halali, dari makanan yang halal. Amaro, beliau juga memerintahkan bitaqalluli minhu, untuk menyedikitkan makan. Maksudnya sedikit makan itu ya tadi itu, tidak sampai berlebih-lebihan. Nanti rinciannya di bawah akan saya jelaskan. Wal dzakara, dan sang penulis kitab ini menyebutkan annahu, bahwasanya menyedikitkan makan itu anfa'u, sangat memberi manfaat lil jismi, pada tubuh, wat lidini, dan pada agama. Bi khilafi sab'i, berbeda dengan kekenyangan. Fa innalahu afatin kasirotan, orang yang suka kekenyangan itu di dalamnya terdapat beberapa bahaya yang sangat banyak. Yang dulu kalau di kitab Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menyebutkan ada 10 bahaya kekenyangan. Yakni penjelasannya, la syai'a, tidak ada suatu anfa'u yang lebih memberi manfaat lil jismi, pada tubuh kita, walidini, dan pada agama, min taqalluli ta'ami, dibanding menyedikitkan makan. Nah, ukurannya sedikit itu seberapa? Bi ayyakula, seperti halnya seorang makan makanan yukimu, yang menghasilkan energi itu bisa membuat berdiri atau tegak, sulbahu, pada punggungnya, lil kasbi, untuk bisa bekerja. Jadi ukuran makan yang sedikit itu yang penting menghasilkan tenaga, yang dengan tenaga itu dia bisa bekerja. Kalau dalam kitab Muraqul Ubudiyah itu lebih rinci lagi, bahwa tingkatan orang makan itu ada 7. Ini sering saya sampaikan. Pertama, seseorang yang makan hanya sebatas untuk bertahan hidup, tidak lebih dari itu. Sehingga kalau orang itu misalkan mampu bertahan hidup tanpa makan selama 3 hari, ya dia berarti makannya hanya 3 hari sekali. Sebatas untuk bertahan hidup, bukan sehari 3 kali, tapi 3 hari sekali. Yang kedua, orang makan selain untuk bertahan hidup, untuk menghasilkan kekuatan, yang dengan kekuatan itu dia bisa menjalani yang wajib. Tapi untuk yang sunnah-sunnah sudah tidak ada tenaga. Yang ketiga, selain untuk bertahan hidup, menghasilkan kekuatan untuk menjalani kewajiban, juga bisa menjalani yang sunnah. Yang 3. Yang keempat, ditambah lagi bisa bekerja. Nah, makan tingkatan keempat inilah makanan yang diajarkan oleh syariat Islam. Jadi ketika kita makan itu ukurannya, kita memperkirakan energi yang dihasilkan dari makan itu ya bisa untuk bertahan hidup, untuk menghasilkan kekuatan menjalani ibadah yang wajib, yang sunnah, plus bisa kerja. Gitu. Kemudian yang kelima itu baru kapasitas perut itu dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk udara guna untuk bernafas. Itu yang kelima. Nah ya, apabila lebih dari tingkatan kelima ini status hukum pertama makruh. Ya, makruh.
Walaupun yang dimakan halal, tapi karena sudah termasuk melebihi sepertiga itu status hukumnya makruh. Kemudian kalau sampai kekenyangan dan sampai tidak bisa berdiri gitu, itu tidak makruh lagi, itu sudah masuk hukum haram. Walaupun yang dimakan halal miliknya sendiri, tapi kalau kekenyangan itu bisa menjadikan haram. Nah, jadi yang dimaksud sedikit makan itu yaitu diperkirakan makan itu mampu menghasilkan energi yang bisa membuat dia mampu untuk bekerja. Lil kasbi untuk usaha wal amali dan bekerja. Wa hadza huwa sab'u syar'iyyu. Dan demikian inilah kenyang yang diajarkan oleh syariat Islam. Di kenyang yang syar'i, itu ketika seseorang itu kenyangnya bisa menjadikan dia punya kekuatan untuk berusaha atau untuk bekerja. Nah, kalau usaha atau kerja aja mampu, apalagi untuk ibadah kan gitu. Karena umumnya kan kalau soal terkait dengan tenaga, ya, kerja itu lebih berat daripada ibadah. Aslinya begitu. Tapi prakteknya ibadah itu lebih berat daripada bekerja. Contohnya, orang masih mampu mengangkat beras 1 karung yang beratnya bisa jadi 50 kilo atau lebih, itu masih mampu. Manggul itu berulang kali mampu. Tapi untuk sholat subuh 2 rakaat dia tidak kuat. Apa berarti sholat subuh itu lebih berat daripada beras 1 karung? Sebenarnya tidak. Tapi hanya merasa berat. Nah, yang menjadikan merasa berat itu apanya? Bukan tenaganya, Pak. Bukan tenaganya, tapi godaan nafsunya. Ya. Ada orang kalau pagi masih mampu olahraga keliling komplek TVRI, lari-lari masih mampu. Tapi untuk datang ke masjid dia tidak mampu. Nah, itu kenapa seperti itu? Apa berarti tidak punya tenaga? Tenaganya luar biasa. Tapi memang tidak ada dorongan rohani untuk ibadah. Nah, jadi begitu. Makan yang syar'i yaitu ukurannya energi yang dihasilkan dari makan itu bisa untuk bekerja. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ma mala'a tidaklah memenuhi sapa ibnu Adam anak cucu Adam wi'aan tempat syarron yang lebih buruk mimbat nih daripada memenuhi perutnya. Ya. Jadi tidak ada tempat yang kalau penuh itu dianggap buruk kecuali jika yang dimaksud tempat itu adalah perut yang dipenuhi dengan makanan. Hasiba sudah dianggap mencukupi ibna Adam pada anak Adam apa luqaimatun beberapa suapan yukimna yang dengan beberapa suapan itu bisa membuat tegak sulbahu tulang punggungnya. Jadi tidak perlu sampai kekenyangan, yang penting bisa menghasilkan energi yang dengan energi itu membuat dia bisa tubuhnya tegak, bisa bekerja. Fa illam yaf'al, jika dia tidak mampu melakukan yang seperti itu, maka berikutnya masih ada satu lagi, yaitu fasulusun, maka sepertiga lito'ami untuk makanan, wasulusun dan sepertiga lagi lisarobi untuk tempat minuman ya, wasulusun dan sepertiga lagi linnafasi untuk bernafas. Kalau kita tidak bisa membatasi diri sebatas untuk menghasilkan kekuatan agar bisa bekerja, maka solusi yang ditawarkan berikutnya adalah hendaknya dibagi menjadi sepertiga ya. Sepertiga untuk diisi makanan, sepertiga diisi minuman, sepertiga lagi untuk bernafas. Karena 3 hal ini selalu terkait. Nanti kalau kebanyakan makanannya, nanti untuk minumnya kebagiannya tinggal sedikit. Lalu sudah kebanyakan untuk makan dan minum, untuk bernafas habis. Makanya kalau orang kebanyakan makan, kebanyakan minum, kemudian kan nafasnya tersengal-sengal. Karena memang tempatnya untuk bernafas ditempati makanan dan minuman. Bahkan bergerak sedikit aja kemudian muntah, karena memang itu aslinya jatahnya untuk udara ya. Jatahnya udara malah diisi air, akhirnya ya tumpah, gampang tumpah. Nah,
yakni artinya yakfi mencukupi ibna adama pada anak cucu Nabi Adam apa luqaimatun beberapa suapan yukimna yang bisa menegakkan dhahrahu punggungnya. Fa in kana labudda minaziyadati jika memang dia harus menambah amal dzukira dari apa yang telah disebutkan falyakun maka hendaklah dia membagi asalasan sepertiga dari itu. Fasulusun yaj'aluhu li ta'amihi yang sepertiga dijadikan tempat untuk makanannya, wasulusun yaj'aluhu li syarabihi kemudian yang sepertiga lagi dijadikan tempat untuk minumnya ya. Wasulusun yada'uhu li nafasihi kemudian yang pertiga disediakan untuk nafasnya. Wa hadza min anfa'i ma yakunu lil kabiti wal qalbi. Jika kita bisa mengatur yang demikian ini, maka yang demikian ini sangat memberi manfaat buat hati kita. Ya. Akan memberi manfaat buat kesehatan tubuh kita dan hati kita. Karena nanti Pak, kalau diselidiki, besarnya nafsu itu dimulai dari makanan. Ya. Yang mampu menundukkan nafsu itu juga makanan. Ini keterangannya ada dalam kitab Durratun Nasihin. Ada cerita. Ketika Allah menciptakan nafsu, ya, dari awal nafsu itu memang punya karakter menentang perintah Allah. Maka setelah nafsu itu selesai diciptakan, kemudian ditanya oleh Allah, "Hai nafsu, kamu itu siapa? Aku siapa?" Getar pertanyaan Allah. Nafsu menjawab, "Aku ya aku, kamu ya kamu." Gitu. Aku ya aku, kamu ya kamu. Gitu. Itu jawaban nafsu. Akhirnya nafsu tadi oleh Allah dibakar. Ya, dibakar di api neraka selama 100 tahun. Setelah itu ditanya, masih sama Pak jawabannya. Ya, anak-anak, anta-anta. Saya ya saya, engkau ya engkau. Ya. Akhirnya kemudian oleh Allah nafsu ini tidak dikasih makan. Ya. Setelah nafsu itu tidak dikasih makan, kemudian ditanya, baru nafsu itu mau mengakui, ya, saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Ya. Jadi cara untuk menundukkan nafsu itu dimulai dengan mengatur pola makan, mengatur nafsu makan. Ya. Maka kalau dalam tasawuf, ya, kita makan itu bukan karena nurutin nafsu, tapi kita makan itu karena melaksanakan perintahnya Allah. Allah memang nyuruh kita untuk makan. Nah, fa inal batna karena sungguhnya perut idzam tuli'a bila dipenuhi minato ami dari makanan, doko maka akan menjadi sempit ala sarobi untuk tempat minum. Kalau perutnya diisi makanan, ya, nanti jatahnya untuk tempat minum itu air minum itu ya jadi sempit. Wa fa idza warata alisarobu kemudian kalau sudah begitu ditambah lagi dipenuhi minum doko ala nafasi maka untuk bernafas jadi sempit. Wa aradalahul karbu wa ta'abu dan kalau sudah menjadi sempit akan menghasilkan capek, ya, kesusahan untuk membawa tubuhnya sendiri. Ya. Orang-orang bisa membawa barang dengan berat yang lumayan, dia membawa tubuhnya sendiri aja kerepotan. Ya. Kan ada yang seperti itu ya. Yang satu mampu membawa beban yang berat dengan ringannya, terasa ringan. Sementara ada juga orang yang hanya sekedar membawa tubuhnya sendiri aja kerepotan. Ya. Ada orang yang bisa membantu persoalan orang lain. Ada juga orang yang ngurus persoalan diri sendiri aja tidak beres. Nah. Bimang zilati hamili seperti halnya orang yang memanggul alhamla sakila, yaitu beban yang berat. Jadi kalau kebanyakan makan itu digambarkan seperti orang yang membawa beban yang berat sehingga tidak bisa lincah, gerakannya itu jadi lambat karena kekenyangan.
Summa dzakara, kemudian sang musonef penulis kitab ini menyebutkan li sab'i afatun khamsatun, bahwa orang yang terbiasa kekenyangan itu bahayanya ada 5. Kalau di kitab Minhajul Abidin ada 10, di sini cuma 5, tapi ya jadi kalau dirinci ujung-ujungnya sama. Awaluha, yang pertama adalah siqalul jismi, yaitu beratnya tubuh. Wadzalika, dan yang demikian itu li anasab'a, karena sungguhnya kenyang itu yuskilu membuat berat apa al-quwa, pada kekuatan, wal badana dan tubuh, wa yughayyiruha, dan membuat perubahan dalam tubuh. Ya pastilah ya. Sering kekenyangan pasti perutnya akan gendut gitu. Pasti akan membuat seperti itu. Terus nanti kalau tidak dikendalikan akhirnya ya jadi masalah ya. Kemudian saniha qaswatul qalbi, bahaya kekenyangan yang kedua adalah membuat hati menjadi keras. 5, berdasarkan keterangan ruwiyah yang telah diriwayatkan an Sayyidina Hudzaifah, dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Hudzaifah mendapatkan keterangan ini anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi Muhammad qala telah bersabda, man qalla ta'amuhu, barang siapa yang sedikit makannya, soha, maka akan sehat apa batnuhu, perutnya. Di Nabi mengatakan barang siapa yang makannya terkendali ya, tidak kurang juga tidak berlebihan, maka akan diberikan fisik yang sehat. Kurang makan ya jadi penyakit, kebanyakan makan juga jadi penyakit. Nah, kalau dihitung saat ini nampaknya lebih banyak yang kebanyakan makan ya. Kalau yang kekurangan makan kemudian sakit itu ya ada, malah biasanya jadi berita, misalkan busung lapar, gizi buruk ya ada, tapi kan cuma sedikit. Coba dibanding dengan yang sakitnya karena kekenyangan, pasti lebih banyak yang karena kekenyangan. Karena yang penyakit yang muncul karena kekenyangan itu lebih bermacam-macam, ya, lebih bermacam-macam. Kalau yang kurang gizi kan cuma kurang gizi sama bunyi lapar aja gitu. Nah, tapi kalau kebanyakan makan itu bisa macam-macam penyakit, sehingga kalau dihitung-hitung ya pasti lebih banyak yang orang itu sakitnya karena kekenyangan, bukan karena kelaparan. Wasofa, dan akan membuat bersih apa kolbuhu, hatinya, karena pikirannya bisa diarahkan untuk zikrullah, tidak hanya mikir makan aja, bangun tidur belum apa-apa sudah mikir makan, nanti masak apa, menunya apa, itu yang masak sendiri, yang duitnya banyak nanti makan di mana, di restoran mana dan seterusnya. Jadi pikirannya hanya dipenuhi dengan pikiran makanan. Waman kasuro, dan barang siapa yang banyak apa ta'amuhu, makannya, sakuma, akan sakit apa batnuhu, perutnya. Orang yang kebanyakan makan ya pasti akan sakit perut. Wakosa, dan akan menjadi keras apa kolbuhu, hatinya. Ini hadis. Salisuha, kemudian yang ketiga dari bahayanya kebanyakan makan adalah izalatul fitnati. Ini fitnah pasti pakai tok, bukan pakai tak. Dikali kalimat fatonah, cerdas. Yang ketiga, bahwa kebiasaan kekenyangan itu menghilangkan kecerdasan. Ifsadu dzihni, yakni bisa merusak otak. Wa baqalul hifdi, dan menghilangkan hafalan. Padahal kedua-duanya ini penting sekali. Orang yang belajar itu kan syaratnya harus cerdas dan memorinya bagus. Harus begitu. Nah, sementara kalau orang itu kebanyakan kekenyangan, kedua-duanya itu rusak. Kecerdasannya hilang, terus memorinya juga rusak. Jadi ya kalau ngaji nggak dapat ilmu, cuma dapat barokah. Kalau ngaji targetnya bukan dapat ilmu, tapi hanya sekedar dapat pahala. Kenapa? Kayak nggak paham. Terus kalau tak paham nanti lupa lagi. Gitu. Nah, maka kalau di pesantren ya itu pendidikannya salah satunya sampai diatur pola makannya. Makan secukupnya, yang penting bergizi. Nah,
Jangan sampai kebanyakan karena juga bisa menjadikan hilangnya kecerdasan. Terus ditambah lagi nanti harus banyak puasa sunnah, ya. Banyak terjaga di waktu malam. Itu semuanya riyadhah untuk mendapatkan ilmu dan kecerdasan. Ya. Qala telah berkata sampai Sayyidina Ali karramal wajhah, Sayyidina Ali karramal wajhah, albatnatu tudhibul fitnata. Fitnata pakai tok. Kata Sayyidina Ali bahwa kekenyangan itu bisa menghilangkan kecerdasan. Ini kalau cerdas harus, tapi kalau sampai kurang gizi ya nggak cerdas. Nah, gitu. Intinya yang bagus ya memang harus yang pas. Nyari yang pas itu. Maka khairul umuri ausatuha. Sebaik-baik urusan itu yang tengah-tengah, ndak kurang, ndak lebih. Kemudian waqala Daroni, dan telah berkata sahabat Syekh Daroni radhiyallahu anhu, semoga Allah SWT meridhoinya, idza arata, bila kalian menginginkan hajatan satu hajat, min hawaijid dunya, dari beberapa hajat dunia, fala takul, maka janganlah kalian makan hatta takdiyaha, sehingga kalian terpenuhi hajat tersebut. Wah, ini malah ekstrim ini, Pak. Ad-Daroni ini mensarankan kepada kita, kalau kamu punya keinginan hajat apa aja urusan dunia, kamu jangan makan sebelum hajatmu itu terpenuhi. Makanya dulu orang-orang itu kalau mau punya hajat apa saja itu pasti riyadhah dulu, Pak. Puasa, ya. Mau nikahin anaknya aja puasa dulu, mau punya hajat, ya. Karena memang ya ketika kita punya hajat tuh ada banyak tantangan, ya, banyak tantangan. Kadang orang itu ketika dikerumunin banyak orang kemudian emosinya tidak terkendali, meluap-luap. Nah, untuk menghindari yang seperti itu, kalau mau punya hajat disuruh puasa dulu supaya nanti emosinya bisa terkendali. Jadi sebenarnya itu bukan kearifan lokal tapi bagian dari ajaran Islam. Kalau kita punya hajat apa saja, ya, terkait dengan hajat dunia, itu hendaknya kalian di sini malah jangan makan sebelum hajat itu terpenuhi. Maksudnya ya kalau sekarang ya, kita maknai banyaklah puasa yang tujuannya untuk mengendalikan nafsunya tadi itu. Ya, apakah puasa Senin Kemis? Kalau Senin Kemis masih kurang ya puasa Daud lah, ya, sehari puasa sehari enggak, gitu. Ya. Fa'inal akla, maka sungguhnya makan itu yughayyirul akla, bisa merubah akal. Yang carinya cerdas menjadi tidak cerdas gara-gara kebanyakan makan. Wa hadza amrun dhahirun, dan yang ini merupakan perkara yang sudah jelas, ya. Alamahu manih tabarohu, yang semua orang yang waspada sudah mengetahuinya, ya. Jadi terkait bahwa kebanyakan makan bisa menghilangkan kecerdasan itu semua orang, ya, yang punya kewaspadaan itu sudah tahu. Maka dari dulu, ya, upaya untuk meraih keinginan itu salah satunya ya mengurangi makan, banyak riyadhah. Maka Nabi juga ngajarin puasa sunnah. Rabi'uha, kemudian yang keempat termasuk bahayanya kekenyangan adalah tad'iful jismi, membuat badan kita menjadi lemah, an ibadati rabbi, dari beribadah kepada Allah. Di tubuh kita itu kalau diajak ibadah terasa berat, tapi kalau diajak maksiat semangat, ya, aneh gitu. Ya, diajak ibadah berat, tapi kalau diajak maksiat semangat. Nah, fa inna minal ma'lumi yakinan, maka sesungguhnya sebagian yang sudah diketahui secara yakin, anal ibadata, sesungguhnya ibadah itu layaji'u, tidak akan datang minha, dari ibadah, apa syai'un, suatu, idzam tala'a, jika penuh, apa albatnu, perut, wa in ukrihat, dan seandainya dipaksa, apa nafsu-nafsu, wajuhidat, dan ditekan, ya, apa nafsu, bidor bil khiyali, dengan berbagai macam upaya, fala yakunu, maka tidaklah terjadi atau tidak
terjadi di tilkal ibadah apa ladzatun rasa enak, wala halawatun dan rasa manis. Jadi sudah dimaklumi secara yakin bahwa ibadah itu tidak akan bisa terjadi bila seorang itu kekenyangan. Kemudian kalau orang kenyang terus dipaksa ibadah, ya, misalkan gitu ya, perutnya kenyang terus dipaksa ibadah, nanti ibadahnya juga menjadi tidak maksimal, tidak merasa nyaman. Kenapa? Karena kekenyangan. Jadi kalau toh dipaksa untuk ibadah karena dia kekenyangan, dia tidak mendapatkan kelezatan dalam ibadah, tidak merasakan manis dalam ibadah. Walidha, maka dari itu kila dikatakan lamat ma'a, tidak ada harapan bihalawatin dengan manis fil ibadati dalam ibadah ma'a kasrotil akli bersama banyaknya makan. Di orang yang kebanyakan makan, ibadahnya tidak bisa diharapkan untuk bisa merasakan manisnya beribadah. Jadi ibadah itu terasa berat dan menjadi beban. Ya, ibadah itu dianggap beban, padahal harusnya ibadah itu adalah kebutuhan. Nah, orang yang sudah bisa merasakan ibadah itu kebutuhan, ibadah itu menyenangkan sekali. Ya, seperti anak muda yang mau apel ke pacarnya itu kan semangat sekali. Ya, gunung didaki, lautan diseberangi, hujan ya nekat, ngantuk ya nekat. Bahkan tidak ada ngantuk, masa ada orang apel ngantuk, itu tidak ada kan? Ya, apa berani? Ya, pacaran ketemu pacarnya sudah nongkrong gitu, ya ngobrol terus tiba-tiba ngantuk, tidak mungkin, tidak mungkin, pasti semangat. Kenapa? Karena dia sudah merasakan lezat dan manisnya ibadah. Maka dari itu mari kita bersama-sama untuk memperbaiki diri kita masing-masing, ya, untuk ngoreksi diri kita masing-masing. Kalau selama ini kita ibadah belum merasa nyaman, ya, belum merasa manis, itu jangan nyalain siapa-siapa. Bisa jadi penyebabnya karena diri kita sendiri, salah satunya kita belum bijak dalam pola makan kita. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholiha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair walil ibadah wa la taj'al iyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana bil ba'sa isfan tasafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.